Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat, pada video kali ini saya Adi Setiawan akan mencoba mereview salah satu buku. Buku ini cenderung untuk masuk ke dalam kategori buku non-fiksi, terutama ke dalam buku sejarah. Nah, buku apa itu? Ini saya sudah ada bukunya. Nah, ini bukunya. Buku ini berjudul Menyebar Semangat Sejarah Lokal, Sehimpun Tulisan dari Lampung. Dieditori oleh Arman Azed, sebagaimana halnya dengan judulnya Sehimpun Tulisan dari Lampung, buku ini bersifat antologi, kumpulan tulisan dari beberapa penulis. Di sini kurang lebih ada 12 penulis. Salah satunya adalah saya yang ikut dalam penulisan buku ini. Kemudian, adapun kata pengantar dari buku ini diberikan oleh Profesor Ahmad Najib Burhani selaku Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI serta Wakil Gubernur Lampung Kusunia Halim PhD. Nah, yang menarik dari buku ini merupakan tulisan-tulisan yang mengupas sejarah lokal yang ada di daerah Lampung. Beberapa daerah tersebut yang masuk ke dalam buku ini diantaranya adalah Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, kemudian Pringsewu, dan Tulang Bawang. Buku ini memberikan suatu gambaran kepada kita mengenai sejarah Lampung pada masa lalu, terutama sejak zaman kolonial Hindia Belanda hingga zaman revolusi kemerdekaan. Nah, jika kita membaca di dalam buku ini, ada beberapa tulisan yang dapat kita kategorikan ke dalam beberapa zaman. Ada zaman kolonial, kemudian zaman revolusi kemerdekaan. Untuk zaman kolonial, ya, di sini misalkan ada satu tulisan dari salah seorang penulis di sini, yakni Kian Amboro. Di sini mengupas mengenai salah satu bangunan yang ada di Metro. Ya, ini cukup menarik. Tulisan di sini memberikan gambaran bahwasanya pada masa kolonial, terutama zaman kolonisasi di Metro, ada suatu bangunan yang dibangun oleh pemerintah Belanda dan bangunan itu difungsikan sebagai rumah dinas dokter. Istilahnya yakni Dr. Swanning. Nah, ini cukup menarik. Ini memberikan suatu gambaran kepada kita mengenai sejarah sosial dan kesehatan yang ada di kota Metro pada zaman itu, kurun waktu tahun 1930-an sampai tahun 1940-an. Kemudian masih pada zaman kolonial, ini ada satu tulisan dari Barnas Rasmana yang mengupas mengenai salah satu bangunan di Pringsewu, yakni Talang Air Pajarsup. Jadi talang air ini merupakan suatu talang irigasi yang dibangun oleh Belanda yang disalurkan ke daerah-daerah persawahan yang ada di Pringsewu. Ini penjelasan dari buku ini. Kemudian ada juga sejarah dari Santa Maria, rumah sakit atau klinik bersalin dari Santa Maria. Jadi dalam buku ini ada tulisan kedua yang mengupas mengenai sejarah kota Metro. Kita sama halnya dengan Dr. Swanning di sini, dalam tulisan ini kita mengetahui bahwasanya Santa Maria merupakan bangunan yang terkait erat dengan kesehatan masyarakat pada zaman kolonisasi. Kemudian masih zaman kolonial, di sini ada satu tulisan yang ditulis oleh Pandu Pinujuwidodo yang berjudul Bendungan Argoguruh. Jadi bendungan ini merupakan suatu waduk yang dibangun oleh Belanda untuk menahan air yang kemudian air yang meluap itu kemudian disalurkan melalui irigasi. Ya, irigasi tersebut dialirkan sampai ke wilayah Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Nah, Bendungan Argoguruh dibangun zaman Belanda. Kemudian juga ada masuknya cengkeh ke Sumatera. Ini merupakan sejarah perkebunan yang ada di Lampung. Jadi cengkeh itu merupakan salah satu komoditi yang ada di Lampung yang cukup digemari dalam pasaran internasional, sehingga Lampung di dalam buku ini diceritakan masuk menjadi daerah yang berkontribusi penting dalam memperbaiki pendapatan masyarakat Lampung pada saat itu.
Kemudian juga ada misi Zending atau program kristenisasi di Lampung. Ada pula yakni Menggala sebagai bandar niaga Lampung tempo dulu. Kemudian di sini pun ada satu tulisan yang membahas mengenai salah satu rumah yang ada di Bandar Lampung, yang kita mengetahui dari tulisan ini ternyata rumah itu adalah rumah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Provinsi Lampung, yakni Rumah Daswati, daerah Swatantra tingkat 1. Tulisan ini ditulis oleh Diana Lisa, sehingga kita tahu bagaimana Provinsi Lampung berdiri itu ternyata tidak terlepas dari adanya pemimpin-pemimpin yang pada saat merembukan Provinsi Lampung berdiri, mereka berkumpul bermusyawarah di Rumah Daswati ini. Nah, kemudian di sini juga ada tulisan yang membahas mengenai zaman revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada dua di sini, yakni Tugu Mardi Rahayu dan Museum Desa Rejo Agung. Nah, dua tulisan ini memiliki fokus terhadap atau menceritakan, menggambarkan mengenai kondisi kota Metro dan sekitarnya, terutama di Batanghari dan Pekalongan, bagaimana masyarakat bersama dengan TNI dan aparat pemerintahan saat itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia kurun waktu tahun 1948 sampai tahun 1949. Nah, untuk Museum Desa Rejo Agung ini yang saya sendiri yang menulis, merupakan suatu tulisan yang menggagas bahwasanya museum ini memiliki potensi terhadap pembelajaran sejarah lokal. Jadi saya tuliskan bahwasanya museum menjadi salah satu media yang efektif dalam hal mengedukasi masyarakat, terutama di sini yang saya gambarkan adalah Museum Desa Rejo Agung terhadap masyarakat di sekitarnya, dan tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat luas secara umum. Nah, kemudian ada ciri yang lain atau keunikan yang lain dari buku ini. Buku ini tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, sehingga kita mudah untuk membacanya. Jadi buku yang diterbitkan oleh Aura Publishing bekerja sama dengan LIPI dan TACB Metro ini bisa menjadi referensi bagi kita untuk mengenali masa lalu dari daerah Lampung sejak zaman kolonial hingga zaman revolusi kemerdekaan. Buku yang bisa memberikan nutrisi baru bagi kita, sehingga bagi sahabat semuanya pantas untuk membaca buku ini, ya, yang berjudul Menebar Semangat Sejarah Lokal, Sehimpun Tulisan dari Lampung. Nah, mungkin itu review buku dari saya. Jadi semoga review tadi memberikan suatu pengetahuan mengenai referensi buku sejarah yang bisa sahabat baca terkait dengan sejarah daerah Lampung. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tetap bersemangat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.